Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu, diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa lebih dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini anak-anak kita akan belajar bersama tentang iman kepada Allah dengan bab lebih dekat dengan Allah melalui nama-namanya yang indah. Nah, kita akan kaji, kita akan bahas bab ini, nama-nama Allah. Kita akan mengenal Allah lebih dekat lagi melalui nama-namanya. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Fada'uhu biha, maka bermohonlah, berdoalah dengan namanya. Artinya kita kalau mau berdoa agar menyebut nama-nama Allah. Nah, anak-anak semuanya, lebih jauh tentang bab ini, apa itu Asmaul Husna? Mengapa kita perlu menghafalkan Asmaul Husna ini? Kemudian mengapa saat berdoa kita diperintahkan untuk menyebut Asmaul Husna itu? Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki Asmaul Husna 99, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menjaganya dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Lalu pada kajian kita ini, Asmaul Husna itu berapa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji? Maka kita ikuti materi berikut ini. Pengertian iman. Iman itu secara bahasa artinya percaya atau yakin. Itu arti secara bahasa. Jadi iman itu bahasa Arab, artinya yakin atau percaya. Kemudian yang kedua, secara istilah iman adalah meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang sangat baik, yang sangat indah. Dan Allah memerintahkan menyebut Asmaul Husna ketika berdoa sebagaimana firman-Nya, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna Al-Alim artinya bahwa Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala apapun dengan pengetahuan yang tak terbatas. Karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, sedangkan ilmu kita itu sangat terbatas. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Al-Alim antara lain gemar belajar atau membaca, suka mencari ilmu, dan senang membaca buku, jadi senang berkunjung ke perpustakaan.
Al-Khabir artinya Allah itu maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua makhluk ciptaannya. Allah menciptakan segala apa yang ada di alam raya ini dengan tanpa cacat dan kesalahan sedikit pun. Kalau misalkan ada orang cacat, itu bukan berarti Allah itu tidak teliti atau keliru. Bukan, itu adalah merupakan kehendak Allah dengan maksud agar tahu bahwa Allah itu maha berkuasa membuat segala sesuatu. Nah. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Al-Khabir antara lain teliti dan cermat dalam melakukan sesuatu, kemudian takut berbuat dosa sekecil apapun. As-Sami maha mendengar, bahwa Allah maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah tak terbatas, bahkan apa yang masih terbersit di dalam hati Allah maha mengetahui. Karena Allah itu adalah As-Sami, Allah adalah maha mendengar. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada As-Sami antara lain mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Jadi menghormati jika ada orang yang berbicara, dengarkan. Dan yang kedua, berbicara dengan baik dan sopan, karena apa yang diucapkan selalu didengarkan oleh Allah. Al-Basir maha melihat, bahwasanya Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlepas dari penglihatan Allah. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Al-Basir antara lain, satu, memperhatikan terhadap peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Jadi tidak sekedar dilihat saja, tapi jadi bahan perenungan. Dan yang kedua, contohnya adalah takut berbuat dosa karena merasa diawasi oleh Allah. Adapun hikmah beriman kepada Allah, yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika dia ada sesuatu, dia membutuhkan pertolongan, maka Allah akan turun tangan langsung untuk menolong hamba tersebut. Dan yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Orang yang beriman itu sebagaimana difirmankan oleh Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu ada dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang ketiga, orang yang beriman itu mendapat keuntungan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini berarti orang yang tidak iman itu hidupnya merugi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwa semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka orang-orang yang tidak beriman itu amal-amal ibadahnya itu percuma, sia-sia. Jadi diibaratkan kalau dia berbuat baik itu oleh Allah laksana debu yang di atas batu, kemudian turun hujan yang lebat, nah hilang itu debu, maka sirna. Jadi orang yang tidak beriman itu termasuk orang yang rugi karena amal-amalnya tidak diperhitungkan oleh Allah.
Terima kasih kalian sudah mengikuti materi ini dengan baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya silahkan kalian mempersiapkan diri untuk melaksanakan penilaian. Jadi ini diperhatikan, diulang-ulang untuk siap mengikuti penilaian. Nanti penilaiannya melalui Edmodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak materi Asmaul Husna pada hari ini, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Sebagai kesimpulan, kita untuk senantiasa mengingat Allah melalui Asmaul Husna itu, kita berzikir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Semoga dengan Asmaul Husna kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Kemudian untuk penilaian hari ini nanti kalian buka link yang ada di grup WA kalian, mungkin bisa juga di Google Classroom. Silakan untuk dibuka linknya kemudian dikerjakan. Sebagai penutup pada kajian pagi ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.